Assalamualaikum Bu Pur. Waalaikumsalam Pak Tomo. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat seperti yang lihat. Jenengan bagaimana? Alhamdulillah sehat. Bu Pur, hari ini ada waktu buat ngobrol sedikit enggak? Boleh. Kebetulan hari ini saya free. Kira-kira ini apa yang kita obrolkan? Gini Bu Pur, saya kebetulan itu ada tugas di JDP untuk supervisi teman sejawat. Jadi hari ini saya ngobrol sama Bu Pur itu mohon izin apakah saya diizinkan untuk supervisi pada saat Bu Pur ngajar di kelas. Boleh Pak, boleh. Saya ada jam itu sekarang hari Jumat nggih. Ya. Saya ada jam itu besok hari Rabu Pak di kelas 10 DTP. Oh berarti Bu Pur mengizinkan saya untuk supervisi itu hari Rabu di kelas 10 di sini. Iya. Untuk materi apa Bu Pur? Besok itu saya mengajar materi recount Pak. Jadi saya menitik beratkan ke pembelajaran simple past. Oh simple. Ada tenses simple past tense gitu. Ya. Untuk rencana yang dikembangkan dalam pembelajaran besok itu. Rencananya, maksudnya ini tujuan pembelajarannya gitu. Ya tujuan pembelajaran apa, kemudian modelnya seperti apa, terus yang mau dikembangkan itu nanti apa seperti itu. Jadi tujuan pembelajarannya itu nanti supaya anak-anak bisa merangkai kalimat menjadi simple past Pak Tomo begitu. Nanti pembelajarannya saya menggunakan media nanti bisa berupa kuis dan juga video pendek Pak. Jadi nanti selain tujuan pembelajaran itu tadi, Bu Pur juga sudah menyiapkan medianya, Sudah. kuis dan video pendek. Iya betul. Baiklah Bu Pur, saya tunggu hari Rabu atas waktunya untuk bisa saya supervisi di kelas nanti. Nggih, Ya. bisa. Gitu aja. Nggih, monggo hari Rabu saya ada jam di kelas 10 tata busana itu jam pertama nggih Pak nggih. Jadi besok pagi sekali jam pertama saya tunggu di ruang DPB di lab belakang. Oh iya, ya. Itu aja Bu Pur, terima kasih atas waktunya hari ini. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini bertemu lagi dengan pelajaran apa? Bahasa Inggris. Sudah siap belajar? Sudah. Sungguh. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Ayo, siapa yang memimpin berdoa? Nova. Nova, ya. Ayo, Nova. Sudah siap, Dek? Berdoa mulai. Sebelum kita mulai pelajaran, saya akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Adinda Azaka, Anita Sari, Ayu Alimatus. Mari kemana? Tidak masuk. Jalan-jalan. Rela. Zakia. Oke. Hari ini kita belajar bahasa Inggris lagi sama seperti kemarin. Kita kemarin pelajaran bahasa nyampe mana pelajaran bahasa
ini juga. Yang kondisinya sedih. Loh, yang kok banyak? Yang kenapa? Hah? HP-nya habis disita. HP-nya habis disita. Yang kenapa disita? Nggak tahu. Nggak ada alasannya disita. Ada lagi, kenapa sedih? Kenapa? Kangen ibu saya. Hah? Kangen ibu saya. Kangen ibu, ibunya ada di mana? Di Tuban, kamu ada di sini. Kenapa ibu nggak ke sana? Oh, nggak boleh. Tidak boleh. Oh, jujur banget. Ya, nggak apa-apa. Yang penting walaupun ibunya jauh, tapi saling mendoakan. Jauh dengan jarak, tapi dekat dengan doa. Sudah? Kalau sudah, saya pengen tahu kalian semangatnya bagaimana sih? Mana semangatmu? Ini semangatku. Wah, orang keras ya, Pak ya? Kurang semangat ya? Mana semangatmu? Ini semangatku. Alhamdulillah, sudah ya, semangat ya. Apapun yang kita lakukan hari ini, semoga kita mendapatkan apa? Manfaat ya untuk kedepannya nanti. Baik, sekarang kita belajar tentang biografi teks. Nah, biografi teks di sini ada yang tahu biografi teks itu apa? Biografi teks itu apa? Kalau kemarin kita sudah belajar tentang simple past, nah sekarang simple past ini masih ada sambungannya, masih ada apa? Masih ada hubungannya dengan biografi teks. Nah, biografi teks ini apa ya? Sebuah teks yang menceritakan perjalanan kisah hidup seseorang. Oh iya, betul sekali. Nah, ya, jadi biografi teks itu adalah satu teks, ya. Teksnya jenisnya recount, yang isinya apa? Isinya tentang perjalanan hidup seseorang. Tentunya tokoh yang diangkat di sini adalah tokoh-tokoh yang menginspirasi. Kalau bukan tokoh yang menginspirasi, bagaimana Bu? Kalau saya sendiri yang buat biografi tentang diri saya sendiri, bagaimana? Boleh, ya. Nah, biografi teks. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, ya, tujuan pembelajaran hari ini kita belajar biografi teks adalah ini. Diberikan foto pahlawan atau poster atau artikel, siswa mampu menjelaskan atau gambar atau artikel tersebut dengan baik. Kemudian diberikan teks biografi, siswa mampu mengidentifikasi social function, genetic function, function dengan baik. Diberikan teks biografi, siswa mampu menyimpulkan social functionnya, structure dan genetic function dengan baik. Jumble paragraf, siswa mampu menyusun teks biografi dengan tepat, mampu menampilkan susunan teks biografi dengan tepat. Kemudian diberi tema kemerdekaan, siswa mampu membuat teks biografi dengan baik. Nah, sekarang setelah tujuan pembelajaran yang kita capai, di sini saya tuliskan beberapa manfaat kita belajar tentang apa? Teks biografi. Yang pertama apa? Dapat meneladani karakter umur tokoh. Jadi setiap tokoh atau tokoh yang diangkat dalam sebuah teks biografi di situ pasti akan saat kita membaca pasti akan apa? Akan kita dapat pelajaran dari cerita yang kita baca itu. Setelahnya kemarin atau sudah saya share di grup WA kita, saya sudah share tentang foto tokoh yang ada, tokoh yang menginspirasi, ya, tokoh yang inspirasi. Nah, tokoh yang menginspirasi di situ ada siapa? Ada, boleh ada B.J. Habibie, boleh ada. Kemudian ada siapa lagi? Ada Soekarno, ya. Nah, apa yang kalian ketahui tentang Soekarno? Soekarno, Presiden pertama Indonesia. hah? Ya, presiden pertama. Ada yang tahu dari mana Soekarno?
ya. Terus kebuah, and then objek. Oke, itu pola yang pertama, pola yang verbal. Bagaimana pola yang non verbal? Subjek jelas nomor 1 ya. Subjek, terus Did not. terus to be, terus setelah to be ada adjektif atau noun. Oke. Nah, sekarang Bubur punya satu permainan yang bisa untuk mengasah ingatan kalian tentang atau kemampuan kalian tentang simple past. Nah, main-main sebentar ya. Di sini nanti kalian yang jawab, saya tinggal ketik aja. Coba diperhatikan gambar yang ada di atas itu ya. Aplikasi ini juga bisa kok kalian download sendiri di mana, di HP kalian. Sudah siap? Sudah siap? Sudah. Mana semangatku? Ini semangatku. Alhamdulillah masih semangat. Oke, sekarang saya mulai ya. Nah, kita mencocokkan yang paling mana ya? Sebelah selatan itu patokannya. Yang sebelah yang fly, speak, itu patokannya ya. Kemudian yang di otak atik itu yang di sampingnya. Kayak misalnya ini, saya sebutkan ini fly. Fly itu berarti segandeng sama ini. Berarti saya pindah ke sini. Nah, benar. Apa lagi? Speak. Oh, sit ya. Sit dulu ya. Ada yang jawab sit. Sat. Oke, ada lagi. Spoke. Ada lagi. Watch. Oke. Ada lagi. Oke, terus nah boleh. Kalau yang ini gambar apa? Push. Oke, push. Jadinya yang mana? Jadinya yang push. Oke. Yang ini apa? Feed. Jadinya yang mana? Ini? Oke. Ini apa? Fly. Jadinya yang mana? Fly. Ini? Ini? Ya, oke. Yang ini apa? Apa ini? Swim. Oke, jadinya yang mana? Jadinya yang mana? Ayo. Ada swam, ada swim,
Coba saya kasih tips ya. Itu yang huruf besar itu ada siapa? Las kan? Berarti las itu yang paling duluan. Ya. Berarti bagaimana itu? Las. Las. Last bird. Last bird. Ayo. Last. Last apa? Last winter. Last winter itu apa musim? Ya, oke. The bird flew. Ini apa? Ala ini apa? Yang before class go. Waktunya habis. Saya ini apa? Kalau yang ini apa? Last night. Ayo. Deliver a package. Nah, sudah selesai. Kira-kira dari pembelajaran kita ini sudah paham belum? Tentang apa? Simple past. Paham? Ada yang masih belum paham? Ada yang masih belum paham? Nah, sekarang tolong duduknya berkelompok. Oh ya, ada yang masih belum paham? Atau sudah paham semuanya? Sudah paham semuanya? Sudah paham semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah, sekarang saya minta kalian duduknya berkelompok. Satu kelompoknya isinya bisa 3 atau 4. Ya, bisa 3 atau 4. Kalian kan habis setelah selesai mempresentasikan masing-masing dari kalian tadi sudah mempresentasikan dengan baik, hasilnya luar biasa, bagus semuanya. Kemudian setelah ini karena buku ujiannya sudah selesai dan sebagai tugas di rumah, saya minta tolong kalian untuk membuat produknya biografi. Terserah kalian nanti tugasnya. Jadi kalian nanti cari tahu biografinya BJ Habibie. Nah, kalian bisa membuatnya dalam bentuk poster, dalam bentuk apa? Infografis ataupun di video. Terserah kalian. Nanti minggu depan dikumpulkan. Sudah ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, sekian untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan apa? Manfaat. Oke. Tetap semangat belajar. Jangan protes pada proses. Nikmati saja prosesnya karena hasilnya pasti tidak akan mengecewakan. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Jadito selaku PP dan Pupur selaku termasuk jawab untuk melakukan produksi ini. Langsung saja Pupur, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pupur, hari ini tidak ada jam ya? Ada sebenarnya Pak, saya tinggal ini tadi, tapi sudah menjelang istirahat jadi nggak apa-apa. Iya. Bu, saya minta waktunya sebentar. Iya. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pupur pada hari Rabu kemarin. Pupur telah mengizinkan saya untuk melakukan supervisi di kelas. Kira-kira pada saat melakukan pembelajaran di kelas kemarin itu ada kendala enggak? Saya rasa tidak ada kendala nih Pak, karena sebelum pembelajaran kebetulan yang general supervisi kemarin itu adalah anak-anak saya sendiri, anak-anak binaan saya. Jadi saya
sudah banyak mengenal sama mereka, mana anak-anak yang sukanya dengan media, mana anak-anak yang suka pembelajaran hanya dengan ceramah saya. Jadi sebelum pembelajaran saya sudah memetakan masing-masing kelompok sesuai dengan kebutuhan bakat minat mereka. Jadi ada anak-anak yang suka pembelajaran melalui video, kuis kayak gitu ada juga anak-anak yang didekati dan minta ceramah. Jadi pemaparan langsung dari saya. Berarti pada saat pembelajaran kemarin Ibu pun merasa tidak ada kendala, tidak ada masalah. Berarti Dari segi sarana prasarana juga tercukupi, dari segi media pembelajaran juga tercukupi. ya, berarti kalau memang tidak ada masalah, berarti indikator ketercapaiannya sudah tercapai semua. Alhamdulillah sudah tercapai Pak. Jadi kemarin yang ingin saya capai adalah supaya mereka bisa mengidentifikasi. Kebetulan kemarin waktu nyerang observasi saya nyampe di materi simple present. Jadi tujuan yang saya ingin capai kemarin adalah mengidentifikasi kalimat simple present, kemudian membuatnya dalam kalimat, setelahnya paling akhir adalah membuat dalam bentuk paragraf. Alhamdulillah semuanya tercapai, bisa mengikuti pembelajaran yang saya ajarkan. Luar biasa Bu Pur, indikatornya sudah tercapai pada saat melakukan pembelajaran juga tidak ada masalah. Terus gini Bu Pur, untuk kedepannya saya yakin Bu Pur itu kepingin mengembangkan lagi. Itu apa yang ingin dikembangkan lagi agar murid itu lebih maksimal. Iya, ini yang masih jadi PR besar untuk saya nih. Dan guru bahasa Inggris yang di sini adalah membangkitkan kemampuan speaking mereka dalam bahasa Inggris. Jadi biasanya kalau di sini itu ada beberapa waktu yang lalu itu mendatangkan native speaker Pak, langsung dari dari kemarin yang sudah pernah ada itu dari England sudah. Nah, saya pengen mendatangkan native speaker, kemudian anak-anak itu diajak dibentuk kelompok-kelompok, kemudian dipandu sama native speakernya. Jadi untuk membangkitkan rasa berbicara mereka. Jadi kan beda ya Pak ya, dialeknya orang Indonesia, ya Pak, dialeknya orang Indonesia ketika membawakan bahasa Inggris, sefasih-fasihnya orang Indonesia berbicara bahasa Inggris akan tidak sama dengan native speaker. Nah, itu yang ingin saya capai. Jadi saya pengen membangkitkan hasrat mereka untuk ngomong bahasa Inggris, karena selama ini mereka itu takut ngomong bahasa Inggris, takut salah, takut ditertawakan. Baik, bagus sekali Bu. Ingin membangkitkan speaking dalam bahasa Inggris dengan cara mendatangkan native speaking ya. Native speaker ya. Rencananya dengan ingin mendatangkan native speaker itu rencananya itu seperti apa? Langkah-langkahnya seperti apa, kemudian yang dilibatkan nanti siapa? Iya, tentunya ya pertama saya harus minta izin dulu sama bapak kepala sekolah, bapak kepala sekolah memberikan izin. Tapi sebelum itu, sebelum meminta izin, saya pun juga harus melibatkan teman-teman GMPS saya sesama guru bahasa Inggris. Kalau beliau semuanya oke, nanti kami akan sudah, dan misalkan bapak kepala sekolah sudah setuju, kami bisa langsung menghubungi native speaker. Ketika native speaker didatangkan di sini, mungkin nanti setiap hari Jumat itu ada satu pekan Pak, dulu itu. Jadi ada Jumat literasi namanya. Ya, Jumat literasi itu di situ, nanti speakernya ada di situ. Nah, dari situ anak-anak dikumpulkan untuk diajak berbicara. Setelahnya mungkin nanti native speakernya akan diajak per kelas-kelas, entah itu hanya 15 menit, hanya 20 menit. Saya hanya ingin meyakinkan kepada anak-anak bahwa berbicara bahasa Inggris itu tidak harus sesuai dengan pakem. Grammarnya tidak harus sesuai dengan unggah-ungguh sopan santun seperti bahasa Jawa, tidak. Tapi yang penting yang diajak ngomong ini paham maksud saya, walaupun bahasanya belepotan, tapi yang penting paham.
sama-sama paham. Baik. Bagus sekali. Jadi Ibu tadi melibatkan kepala sekolah, kemudian MGP juga. Kemudian saya kalau boleh tahu tingkat presentasi anak-anak sekarang itu berapa Bu sebelum Ibu mendatangkan native speaker? Native speaker ya Pak. Kemampuan Karena- anak-anak itu berapa persen? Sekarang ini anak-anak sekarang ini mereka sebenarnya anak-anak pasif Pak Jatmiko. Jadi saya berbicara bahasa Inggris mereka sudah paham sebenarnya. Maksud saya itu sudah paham. Tapi untuk menimpali saya dengan menggunakan bahasa Inggris itu mereka nggak pede ya, karena itu tadi yang sebelumnya saya ceritakan, mereka takut salah, mereka nggak tahu grammarnya, susunan grammarnya, apakah ini grammar present ataukah grammar past ataukah grammar future, tapi padahal mereka sudah paham. Jadi kalau ditanya presentasinya ya mungkin 30-an% gitu lah. 30%. Iya. Dengan adanya presentasi 30% dari kemampuan anak-anak Ibu, kemudian Ibu punya rencana mendatangkan native speaker. Native speaker, iya. Kira-kira dengan mendatangkan native speaker ini nanti bisakah merubah dari presentasi yang ada dari 30% kira-kira menjadi berapa persen? Saya yakin bisa, soalnya apa? Saya hanya ingin yaitu tadi loh, merubah mindset. Sekarang kalau judulnya merubah mindset itu butuh waktu yang lama, nggak sebentar. Sedangkan mindset mereka itu sudah terpatri dari mulai SD bahwa ngomong bahasa Inggris itu harus sesuai pakem, begitu terus berulang-ulang sampai bertahun-tahun. Nah, mengubah mindset yang bertahun-tahun ini ya lumayan. Jadinya saya harus meyakinkan mereka lewat native speaker itu tadi bahwa kamu loh ngomong nggak apa-apa, nggak usah pakai grammar, nggak usah mikir grammar, nggak usah mikir apakah saya ini benar atau enggak, pelafalan saya, pronunciation-nya benar atau enggak. Yang penting saya paham. Nah, saya hanya ingin native speaker ini ngasih tahu ke anak-anak saya bahwa kalau nanti someday suatu saat kamu ada di hidup di mana abroad, luar negeri, yang penting kamu itu pede, nggak usah takut salah. Pronunciation-nya itu nanti pronunciation itu bisa seiring waktu ya Pak. Ya berarti ya, Ibu yakin ya bisa merubah presentasi dengan mendatangkan native speaker. Ya, walaupun tidak banyak, tapi saya yakin. Soalnya apa? Itu tadi merubah mindset memang butuh waktu ya. Ya, kira-kira berapa persen perubahannya nanti? Kalau 60 mungkin ya, masih 60% bisa. Baik Ibu, dengan rencana Ibu tadi mendatangkan native speaker, kemudian bisa merubah kemampuan anak dari 30% menjadi 60%. Terus rencananya kapan itu ini akan dilaksanakan? Itu tadi kembali lagi pada izin Pak bahwa kalau Bapak sekolah berkenan dan memungkinkan ya bisa mungkin akhir semester atau akhir semester. intinya ada di Bapak sekolah. Kalau Bapak sekolah Ya. mengizinkan. Ya berarti kan segera Ibu akan minta izin kepala sekolah. Rencana kegiatan mendatangkan native speaker itu kan akhir semester. Iya. Ya semoga aja Bu dengan mendatangkan native speaker kemudian bisa merubah kemampuan anak-anak untuk berbahasa Inggris. Kemudian setelah itu nanti hasilnya seperti apa saya tunggu Ibu. Mungkin kedepannya nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi setelah Ibu mendatangkan native speaker. Ya, terima kasih Bu Put atas waktunya. Semoga apa yang ingin dikembangkan sama Bu Put tercapai dengan langkah mendatangkan speaker. Mungkin itu saja Bu Put. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.